Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. ثم قال الله في آياته الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabla kulli syai' hayya bina an nashkura Allah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'aman katsira hatta nastati' an nahtafila wa najtami' fi hadha al-musalla al-mubarak, fi hadha al-makan al-mubarak, fi hadha al-masjid al-mubarak, fi hadha al-majlis. Wa thaniyan salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi alladhi qad hamalana min adh-dhulumati ila an-nur. Tayyib, aqumu huna baina yadaykunna jami'an. Sa'atakallam insyaallah bil-lughah al-indonesiyah باللغة الوطنية تسهيلا لي وتفهيما لكم. عفوا أنطقوا نطقا إندونيسيا. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu masih bahasa Arab. Biasanya bahasa Jerman ya. Saya pun bingung tadi. Nggak mungkin adong do separuh pat cadu, ya. Kenapa saya mulakan dengan bahasa Arab? Mempelajari bahasa Arab hukumnya wajib, fardhu. Karena kalau umat Islam tak mengerti bahasa Arab, bisa dipastikan dia tak akan pernah memahami apa yang dia baca di dalam sholat. Karena sholat berbahasa Arab. Kalau sempat masuk aja 2 huruf atau 1 huruf bahasa Indonesia, maka batal sholatnya. Apalagi di sujud terakhir. Sujud terakhir itu doanya mustajab. Ibu-ibu yang di sujud terakhir berdoa, keluar bahasa Indonesia, ya Allah murahkanlah rezekiku, batal sholatnya saat itu. Nah, saya sudah sampaikan beberapa kali, berdoa di sujud terakhir kalau nggak ngerti bahasa Arab, bil qalb, di dalam hati, jangan dilafazkan. Allahu akbar, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Wis menengai dalam hati. Dan ini dilakukan ketika sholat sendirian, jangan sholat berjamaah.
Ketika sholat berjamaah ada itu di sebelah, panjang kali sujudnya. Mak, panjang doa awak ini, rupanya tidur. Jadi kalau mau dia berdoa waktu sholat sendirian, kalau berjamaah ikutin gerakan imam. Imam pun seperti itu, jangan dibanting di sujud terakhir lama dibuatnya. Ada yang ngadu sama saya, kebetulan bukan saya imamnya, di masjid tempat saya yang berimam di situ. Saya imamnya di situ, kebetulan saya berhalangan. Beliau menggantikan posisi saya. Sujudnya lama bukan main. Wah, ini belakang baru pulang undangan. Harus nggak mau lagi dia sholat itu. Perutnya mohon maaf agak buncit. Jadi jangankan pulang undangan lagi. Sujud aja lagi kosong sakit tuh perutnya. Kau kalau mau sholat sujud 2 jam, sholat kau sendirian. Itulah kira-kira bahasa kasar. Kalau mau jadi imam, noleh dulu ke belakang sebelum sholat. Noleh dulu ke belakang. Tengok, ada nggak yang mau mati? Dua ini udah umur. Kira-kira begitu. Umurnya 80 tahun. Maksud saya bu, udah nggak kuat lagi dia. Dibantingnya Al-Baqarah. Saya kalau mau berimam, saya kalau menjadi imam, saya putar dulu badan saya ke belakang. Ketika komat, selesai komat saya tengok. Sehat semua ini. Tapi janganlah pula dibanting, enggak. Saya sederhanakan juga. Karena kami imam ini bu harus banyak hafalan. Kalau kami cuman juz amma, bosan orang. Mainkanlah sedikit Al-Baqarah. Jangan 2 juz 1 rakaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lagi orang. Sederhanakan. Gitu ya. Jadi kembali tadi di awal mukaddimah, kenapa saya berbahasa Arab? Pertama, karena saya dosen bahasa Arab. Yang kedua, saya mau mengajak kita semua, memotivasi kita semua. Ayo belajar bahasa Arab. Kalaupun nggak mau kita belajar bahasa Arab, pinomatlah bacaan dalam sholat kita pahami. Karena salah satu kunci supaya sholat itu khusyuk, ingat artinya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oke lah, iftitah tak sampingkan. Langsung Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada matahari kami meminta dan hanya kepada matahari kami memohon pertolongan. Nah, enak kali mengertinya. Kayaknya ada ngaji tambahan nih. Jadi iya ditekan. Iya ada tasdid di iya. Ketika ianya itu ditasdidkan dalam bahasa dinaberkan, maka artinya hanya kepadamu ya Allah kami meminta dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kalau sempat ibu nggak menekan huruf iya, syirik dosa yang nggak akan diampunkan Allah. Minta sama matahari dia, hanya kepada matahari kami meminta. Makanya ngaji plus belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab sama ngaji berkaitan, nggak bisa dipisahkan. Karena ngaji bahasa Arab. Makanya ngaji itu nggak bisa lama-lama ngajar ngaji, karena bahasa asing. Makanya saya kalau ngajar ngaji, saya barengin sama cerita, canda, tawa. Karena kalau monoton ngaji, botak gua itu nanti. Saya kalau ngajar ngaji private tuh face to face 2 orang kami. Nggak lebih dari 15 menit saya, Bu. Ya, karena kalau 1 jam saya banting, nggak masuk lagi ke otaknya itu. Karena bahasa asing. Saya cek dia, kalau dia agak smart tuh agak pintar, agak cepat nangkapnya, saya agak lamakan dikit. Makanya saya bilang sama emaknya ketika mau mulai kami ngaji, Bu, ini bukan ngaji aja saya ajarkan. Saya ngajarkan fikih, saya ngajarkan nanti tata cara sholat, semua, kisah-kisah Nabi semua. Ya harus banyaklah pembendaharaan kita. Karena dibarengkan dengan itu, insya Allah menyenangkan pembelajaran di sini. Gitu Bu ya. Jadi belajar bahasa Arab lah. Walaupun udah tua-tua gini awak, bahasa Arab itu penting. Selanjutnya,
ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau benar bacaannya, kalau salah tunjukilah kami kepiting yang lurus. Gimana? Ihdinas, nggak dimonyongkan mulutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Saya udah ajarkan. So itu hurufnya bervokal O. Namanya apa, Bu? Isti'la. Isti'la ini huruf yang bervokal O. Maka ketika huruf yang bervokal O ini baris bawah, monyongkan dikit mulutnya. Ihdinas. Karena so, si, su. Apalagi su. Kalau udah su, wajib bibirnya maju dua-dua. Su. Kok payah kali maju? Ikat pakai benang. Biar benar. Kok yang udah maju? Masalah. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Itu baru jalan. Makanya tunjukilah kami jalan yang lurus. Supaya benar jalan awak, enggak belok-belok. Siratul, makanya julukan jembatannya yang di padang mahsyar nanti namanya sirat. Sirat itu jembatan. Siratul mustaqim, jembatan yang lurus. Awak minta dari sekarang. Satu lagi kan doa, ada yang diajarkan doa supaya terhindar dari Dajjal. Sebelum salam kan diajarkan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dari sekarang dia mau. Nanti kita tuliskan. Ada Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Si tetap monyong dikit. Si, jangan sira salah. Monyongkan dikit. Siratal. Jadi sa dia. Kalau si jadi sin dia. Tapi kalau si sad. Siratal ladzi jangan lazi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil monyongkan dikit mau. Kenapa? Karena ro yang mati itu huruf isti'la juga. Ro bervokal o. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, Bu. Maghdubi 'alaihim ini Yahudi. Ya, artinya waladdallin Nasrani. Jadi yang dibenci Allah itu Yahudi sama Nasrani. Ada pula di sana pesantren yang dimuliakan Yahudi. Artinya lah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dallin mad lazim musaqqal qalbi. Itu udah sampai situ. Belum ya? Mad lazim belum. Mad lazim ini panjangnya 6 harakat. Dal-nya itu naber. Naber artinya nekan. Kenapa? Lam bertasdid. Ini ada tulis. Paten kali di sini lengkap. Tinggal AC-nya aja yang kayaknya. Ada tuh. Canggih ya. Oh, lengkap ya. Getuknya ini belum ada ini. Getuk pelukis. Bercanda. Do 6 harkat. 6 harkat ini bukan 6 rakaat. 6 rakaat meninggal wah itu langsung. Do. Besoknya tahlilan kita. 6 harkat ini 6. Kalau di meja ketukan. Saya lu diajarin mak saya lu diketuk. Nggak mungkin awak ribut kali diketuk, maka pakai jari. Nggak mungkin ngaji pun begini, maka pakai isyarat, feeling. Waladdallin. Berkurang dari 5 gimana Pak Ustaz? Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu waladdallin. Salah. Ya. Doanya 6 harkat. Kemudian di sini ada lam bertasdid, namanya naber. Naber ini artinya tekan. Nabrun artinya tekan. Udah dipanjangkan 6 harkat, tekankan ujungnya, baru linnya 4 harkat. Boleh 4, boleh 6.
Boleh lebih. Pak Ustaz, saya mau 80 rakaat, suka hati, asal tahan. Tapi konsisten. Gini Bu, yang di ujung-ujung itu konsisten di awal misalnya 4 harkat. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin. 4 harkat minnya. Maka ayat berikutnya harus 4 harkat semua. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu namanya konsistensi dalam tilawah, dalam tilawah. Hukumnya mad'arid lis sukun. Nanti kita belajar. Ya Bu ya, itu di mana didapatkan? Di bahasa Arab. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, nggak akan paham kita arti waladhdallin. Makanya waktu sholat nggak fokus. Ada pula duda tadi ganteng kali. Ingatnya waktu sholat. Duren. Duda keren. Ingatnya waktu sholat. Muncul solusi waktu sholat. Waktu berdebat, apalah kita buat nanti nih ya? Iya, aku pun penting juga ini. Waktu bergosip, masuk aja sholat asar, Allah Akbar. Baru muncul solusi itu. Habis ini mati loh. Itu sholat akibat apa? Akibat tak fokus dan tak khusyuk di dalam sholat. Makanya ulama mengajarkan salah satu cara supaya sholat khusyuk, ingat artinya. Automatically kita akan khusyuk sama Allah. Saya begitu. Saya kalau udah telayang, saya balikkan lagi tuh. Sekarang saya mau nanya nih, bolak-balik memang saya tanya ke siapapun. Siapa kira-kira di sini yang sholatnya khusyuk? Pengen juga saya nyari apa trik tipsnya supaya khusyuk. Nggak ingat sama sekali. Betul-betul Allah di depannya. Ada. Awak coba 2 detik udah teringat mangga sebelah. Nah makanya berjamaah. Enaknya berjamaah itu telayang awak ada imam. Itulah dia. Kita sendiri. Aduh, rekat berapa ini? Ya, saya udah jelaskan ya di yang minggu bulan lalu. Kalau lupa rakaat, ambil bilangan yang paling sedikit. Misalnya sholat zuhur. Ini 3 rakaat atau 2 rakaat ya? Ambil yang 2 rakaat supaya tertutupi. Jangan 3 aja lah dan cepat salam. Jangan. Ambil yang 2 rakaat. Walaupun dia udah 3. Itu dia. Itu untuk mensiasati kalau misalnya kita lupa. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita rasakan nanti di yaum la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saya di kampus di muqaddimah tadi yang berbahasa tadi, saya suruh mahasiswa saya itu ngafal. Praktekkan di depan kelas. Itu jadi modal kalian, saya bilang. Modal kalian nanti kalau kalian MC, kalian jadi protokol, MC, pakai itu, orang tergabung-gabung. Jangan hanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris sudah banyak orang bisa. Tapi kalau bahasa Arab, tapi saya tekankan sama mereka, setiap pertemuan pertama, saya ajar dulu tajwid, makhraj. Jadi bahasa Arab ini harus pakai makhraj. Gak bisa ngasal, karena kalau salah hurufnya, salah arti. Bahasa Arab itu kayak gitu. Salah huruf, salah arti. Makanya ibu yang baca dalam sholat, salah ibu hurufnya, ha jadi ha, kho jadi gha, la jadi za, salah artinya. Yang dikhawatirkan artinya syirik. Kalau udah syirik, udahlah. Itu pula dipertahankan wa itu sampai mati. Nggak ada belajar, nggak ada peningkatan ilmunya, nggak ada. Makanya, ayolah ngaji, ayolah belajar bahasa Arab. Kami kalau ngaji di sini, saya masukkan dikit-dikit bahasa Arab. Walaupun kami tujuan utamanya mengaji. Gitu Bu ya. Ibundaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa minggu yang lalu kita sudah melaksanakan hari raya Idul Kurban, Idul Adha, yang mana di mukadimah saya juga bacakan satu surah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar
Inna syani'aka huwal abtar. Karena mulianya hari raya itu setahun 2 kali. Yang pertama Idul Fitri, kemudian yang kedua Idul Adha. Saking mulianya, ibu-ibu yang berhalangan pun lagi menstruasi boleh hadir ke masjid untuk mendengarkan khutbah. Tapi jangan ikut sholat. Iya, jangan di dalam masjid, di luar lah. Nah, boleh, silakan dengarkan khutbah. Karena setahun sekali awak dengarkan itu ada hal itu. Idul Fitri pun seperti itu. Saya anjurkan, karena saya dapat dari ulama-ulama kita mengajarkan boleh datang ke masjid untuk mendengarkan khutbah. Dengarkan tentang bagaimana penyembelihan Nabiullah Ismail alaihissalam yang diganti dengan domba atau kibas dari surga. Bagaimana kisah Ibrahim melewati rintangan sampai dikasih Allah langsung titel di wisuda. Titelnya itu Al-Khalil. Kalau kami kan wisuda paling SPDI, MPDI, doktor, sama profesor. Ini Al-Khalil. Apa itu Al-Khalil? Yang tahu boleh pulang. Langsung untuk kali kayaknya ini. Al-Khalil artinya kekasih Allah. Kekasih Allah ini langsung Allah yang beri kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya Bu ya. Jadi kalau udah kekasih Allah, udahlah surga lah itu jaminannya. Macam awak sama suami, kekasih pula itu. Gak ada lagi selain dia. Ada lagi duren lewat, gak peduli aku mau duren busuk, gak ada peduli. Suamiku. Nah, nanti kasih nama anak namanya Khalil. Tetap juga kekasih Allah. Khalilullah itu kekasih Allah. Tentunya titel itu mendapatkannya juga nggak sembarangan. Nabiullah Ibrahim melewati beberapa rintangan dan cobaan sampai termaktub di dalam Al-Quran. Cobaan pertama datang dari ayah. Ayah Nabi Ibrahim namanya Azar. Jadi dinasihatin lah ya, tinggalkanlah berhala ini, janganlah kau sembah berhala. Karena ayahnya pembuat patung berhala. Apa kata Azra Ibrahim? La illam tantahi la arjumanna. Kalau kau tak berhenti menceramahi wahai Ibrahim, akan kulempar kau dengan batu sampai mati. Wahjurni maliya, dan tinggalkan aku untuk selamanya. Sampai kayak gitu ayahnya ngapain Ibrahim. Tapi Ibrahim dengan santunnya dia berkata, Sa'astaghfirulaka Rabbi. Ayah, aku tetap minta ampunkan kepada Allah untuk. Jadi Ibrahim gak kasar. Kalau sempat emosi Ibrahim udah main sama ayahnya, kayak anak-anak di sini sekitar kita lah. Gara-gara sabu ayahnya dibentaknya sampai bacok-bacokan. Parah. Jadi itu sana. Bangun tidur ayahnya udah hilang TV-nya. Besoknya bangun tidur hilang gas. Nggak ada pencuri. Besok bangun tidur mini kompo, ibu tahu? Speaker mini kompo zaman dulu itu masih dikoleksi bapak itu, hilang. Rupanya anaknya sendiri pelakunya. Akibat apa? Sabu. Kau yang nyuri ya? Apa pula aku yang nyuri? Kau nuduh-nuduh ya? Bilangnya ayahnya kau. Kau dibilang ayahnya. Bukan durhaka lagi nih. Durhaka apa? Bukan durhaka lagi tuh. Kau nuduh aku ya tuh, mata merah macam sakau itu. Namanya udah minta aja bawaannya. Kalau nggak dia minum itu, udahlah nggak bisa lah dia. Akhirnya diambilnya parang, baca-bacaan, untunglah dilerai akibat salah. Nabi Ibrahim tidak. Nabi Ibrahim Astaghfirullah. Jadi cobaan pertama datang dari seorang ayah kandung. Nabi Allah Ibrahim lulus. Ujian kedua dari keluarga lulus. Ujian kedua datang dari khalayak, dari masyarakat. Raja saat itu, mereka kalau menyembah Tuhannya ada tempat seperti tempat ibadah, di dalamnya banyak patung-patung. Jadi ketika mereka pergi untuk berkebun, ada yang bilang berburu, Nabi Ibrahim dihancurkan semua patung-patung yang ada di tempat tersebut. Pas. Ditinggalkannya patung yang paling besar.
Jadi tengoknya patung paling besar, dikalungkannya lah kapak tadi itu yang untuk menghancurkan berhala yang lain, dikalungkan di lehernya. Pas pulang, mereka yang pulang dari berkebun ditengoknya waktu mau beribadah, hancur semua. Ini kerjaan Ibrahim nih, nggak ada lagi yang lain. Nggak ada lagi yang lain, karena cuma Ibrahim yang menentang ini semua. Panggil Ibrahim. Dipanggil Ibrahim, dihadapkan di depan raja. Kau yang menghancurkan ini. Apa kata Ibrahim itu? Fas'aluhu in kanu yantiqun. Bukan aku. Yang menghancurkan berhala-berhala ini adalah itu berhala yang paling besar. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Kalau nggak percaya tanya. Bunyi ayatnya kayak gitu. Tanya itu patung yang paling besar ini. Ketawa orang itu. Gila wahai Ibrahim katanya. Mana mungkin patung bisa menghancurkan berhala yang lain? Dia kan benda mati. Apa kata Ibrahim? Kalian ini gila katanya. Udah tahu nggak bisa bergerak, diam aja, benda mati kalian sembah. Akhirnya kalah mereka debat. Kalau sudah kalah otak, maka yang main otot. Kayak gitu. Jadi penguasa kita ini, kalau udah kalah debat, otak dia main kekuasaan. Dipanggilnya bin, dipanggilkannya polisi, aparat, mainkan. Tiba-tiba hilang ustaz itu. Saya kalau ngomong kayak gini, besok udah nggak ada lagi, berarti saya udah masuk sana. Kami cari. Untungnya ini. Kayak gitu Bu. Jadi kalau biasanya kalau orang debat tanpa kembali ke Al-Quran dan hadis, dia akan menotot, emosional. Makanya Nabi menyarankan, menganjurkan, hindari debat. Jadi kalau udah mau jor-joran nih, jontok-jontokan, udahlah, tinggalkan aja. Debat tuh nggak penting. Kembalikan ke Al-Quran dan Sunnah. Jadi saat itu mereka karena kalah malu, mereka main otot. Dicarilah kayu-kayu bakar, dikumpulkan bala tentara untuk mencari kayu bakar. Dibuat lubang yang besar, dihidupkanlah kayu bakar ini pakai api. Besar kali api unggun. Akhirnya harriquhu, bakar itu Ibrahim. Coba perhatikan di sini poinnya. Ketika Ibrahim dibakar, sunnatullah terjadi. Allah berkata kepada api, "Ya nar, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kau dingin, kata Allah. Api sejatinya yang panas berubah jadi dingin. Saat itu Nabi Ibrahim kedinginan di dalam kobaran api yang panas. Ini santun kali Allah membuat ayat ini. Bardan wassalaman ala Ibrahim. Allah sempurnakan dengan salaman ala Ibrahim. Seandainya enggak Allah tutup ayat itu dengan salaman ala Ibrahim, bisa jadi Nabi Ibrahim mati kedinginan dalam kobaran api yang panas. Allah sempurnakan ayatnya wassalaman ala Ibrahim, dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Ibrahim keluar dari kobaran api dalam keadaan kedinginan. Satu helai benang pun tak ada yang terbakar. Allah semua, mak katanya. Udah yang seperti itu pun gak tobat-tobat mereka. Sama kayak kejadian tsunami Masjid Baitur Rahman. Allah berbelok airnya, sekitarnya hancur. Saya belum pernah ke sana, pengen kali saya. Kalau ada yang ngajak mau juga saya. Cuma orang saya pada cerita semua. Waktu kejadian 2004 yang lalu, semua rata. Cuman masjid itulah masih berdiri kokoh. Kira-kira kalau kita nggak beriman, tengok, misalnya orang di luar Islam, yang nengoknya itu kira-kira apa yang ada di benaknya? Nah, kira-kira begitulah. Kita bukan menyalahkan keyakinan orang lain. Setidaknya kita yang nggak beriman melihat itu, ya Allah itu kuasa Allah. Rumah Allah yang masih utuh. Sekarang megahnya bukan main. Ada payungnya lagi ya Bu ya? Tahu kan saya Bu? Karena banyak yang tahu. Jadi Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan kedinginan dan mereka terperangah, tapi ya udah tetap dengan iman mereka kepada berhala itu. Nah, cobaan kedua selesai. Cobaan berikutnya, inilah Bu. Rindu akan tangisan seorang anak. Nabi Ibrahim itu sampai kakek-kakek dia nggak punya anak. Rindu kali dia. Ditengoknya tetangganya ada cerita anak dalam tangis dan gendongan. Nabi Ibrahim sedih saat itu. Ya Allah, kok dia udah punya anak ya? Aku udah kakek-kakek, istriku nenek nggak punya anak. Dalam tafsir Quran Azim disebutkan Nabi Ibrahim 86 tahun berdoa minta anak.
86 tahun. Tafsir Ibnu Katsir. Di situ 86 tahun doanya apa, Bu? Rabbi habli minas sholihin. Amalkan doa ini. Manjur dan makbul dan mustajab. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. 86 tahun dia amalkan doa ini. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Setiap sholat, Bu, Rabbi habli minas sholihin. Bukan meminta anak lagi yang kita. Setidaknya anak kita jadi soleh. Arti itu, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang soleh. Itu aja, Bu. Kalau pun punya anak, bandel kali pun anak, itu aja baca. Ya Allah, otomatis insya Allah, kalau yakin sama Allah, Allah akan berubah itu. Jadi soleh dan nanti. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang nggak punya anak nanti, Bu, sampai bawa anaknya rata-rata Nabi semua sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi doanya Rabbi habli minas sholihin. Dengan istrinya Siti Sarah pada saat itu yang udah nenek-nenek, Ibrahim udah kakek-kakek nggak punya anak. Akhirnya Siti Sarah ngomong sama suaminya, Bang, abang kan Nabi, sama aku abang nggak punya anak. Kira-kira gini bahasanya, abang nikahlah lagi ke Siti Sarah. Maka Siti Sarah ini surga bahasanya. Abang nikahlah lagi. Aku carikan atau abang cari sendiri. Ada di Facebook nih, paten juga ini. Akhirnya ditawarkan dengan Siti Markona, sama Siti Hajar. Menikahlah dengan Siti Hajar, lahirlah anak namanya Ismail alaihissalam. Berkat doa Rabbi habli minas sholihin selama 86 tahun, Allah kasih bonus plus. Lahirlah pula dari istri pertamanya Siti Sarah yang sudah divonis, mohon maaf, mandul ataupun monofos, yang gak mungkin lagi punya anak, udah nenek-nenek, tiba-tiba hamil. Umur Ismail tadi umur 13 tahun, hamil Siti Sarah istri pertamanya, lahirlah anak namanya Ishak alaihissalam. Dua-duanya nabi, bukan hanya soleh, nabi lagi. Jadi berkat apa? Rabbi habli. Amalkan. Kasih tahu anak ibu yang udah menikah, cucuku ini harus soleh. Rabbi habli minas sholihin. Pendeknya doanya, bukannya doanya panjang-panjang kali. Dan hati-hati makhrajnya, tetap juga makhraj. Makhraj itu harus fasih. Rabbi habli minas sholihin. Jangan. Malaikat pun, kau serius nggak kau ini? Tapi kalau Rabbi habli minas sholihin, shol beristilah, bervokal o, sholihin. Rabbi habli, linya panjang, karena li itu untuk saya. Ya Allah, berikanlah untukku minas sholihin, anak-anak yang saleh. Jadi yang mana? Rabbi habli, iya hanya besar. Rabbi habli minas sholihin, hak kecil. Amalkan, Bu, ya, insya Allah anak kita yang udah macam Fir'aun, macam Dajjal bandelnya, husnuzan, minta sama Allah, Allah akan rubah nanti. Insya Allah tunjukkan hidayah kepada dia. Rabbi habli minas sholihin. Oke, cobaan yang 86 tahun minta anak, lulus. Kan ada orang baru menikah, dia 2 bulan belum dikasih anak, udah sujud dia sama Allah. Baru 2 bulan dia nikah. Gak lahir-lahir anak kami, Allah, kayaknya engkau gak adil. Itu baru 2 hari dia menikah, udah punya anak. Nah, lain itu ceritanya. Yang mencoblos sebelum hari H. Hah? Titipan. Ada orang, Bu, 2 tahun dia menikah, belum punya anak. Cermin dia sama Nabi Ibrahim. 86 tahun, sampai udah kayak kakek. Orang udah gak percaya, gak mungkin lagi. Pakai rasional logika kita. Nenek sama kayak kakek, tiba-tiba hamil. Awal pun lain kayaknya nenek ini. Begitulah kira-kira. Mungkin lagi. Lagian pun merepotkan pun nenek. Bu, ya, itu cobaan. Tetap istiqomah berdoa Nabi Ibrahim. Walaupun nggak dikasih anak saat itu. Akhirnya indah pada waktunya. Lahir anaknya plus, udah lahir anak plus solehnya. Dan nanti betul, Bu, silsilah Nabi itu sampai bawah dari Nabi Ibrahim. Semua yang rata-rata itu Nabi sampai Nabi Muhammad SAW berkat Rabbi habli minas sholihin. Makanya Nabi Ibrahim julukannya Abul Anbiya, bapaknya para nabi.
Itulah. Karena banyak keturunannya rata-rata Nabi. Dari Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bla 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 bla. Saya nggak hafal tuh. Nanti ujungnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, cobaan berikutnya ketika Ismail masih menyusui, dimimpikan Allah melalui mimpinya yang hak. Jadi mimpi Nabi itu wahyu. Mimpi Nabi itu benar, wahyu. Diperintahkan untuk menempatkan istrinya dan anaknya Ismail yang masih menyusui ini, yang baru lahir, di tempat biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di suatu lembah yang tandus yang tak tumbuh satu batang pohon pun. Jauh tempatnya, lebih kurang 1.600 km dari negerinya Palestina. Kan mereka tempatnya di Palestina, ditempatkan yang jauh tandus, tak ada tumbuh satu batang pohon. Kalau udah nggak tumbuh batang pohon, berarti tak ada air di situ, nggak ada sumber air di situ. Tapi baik Nabi Ibrahim, baik istrinya Siti Hajar percaya bahwa mimpi itu memang betul perintah Allah, mereka lakukan juga. Berangkatlah orang itu. Jauhnya bukan main. Itu kalau diperkirakan sekarang naik bus dari Palestina ke kota Makkah, tempat lembah tadi itu 1 hari 2 malam lebih kurang naik bus. Dulu nggak ada bus. Ada yang mengatakan jalan kaki mereka. Jalan kaki dari Palestina ke tempat itu. Akhirnya mereka lakukan juga sampai ke tempat itu tandus, gersang, nggak ada pohon. Panasnya bukan main. Akhirnya diletakkanlah Siti Hajar, Ismail diletakkan di situ, pamit berpelukan pulang lagi Ibrahim. Perhatikan, Siti Hajar kan bawa bekal. Bekal ini pasti lama-kelamaan habis. Akhirnya bekal habis, haus lah. Dan air ASI, mohon maaf, ASInya pun kering. Ketika menyusui Ismail, udah nggak ada lagi yang buah, udah kurus Siti Hajar. Akhirnya Ismail menangis. Dilihat bibirnya udah pecah-pecah, nggak ada air. Apa bu kalau haus namanya? Dehidrasi. Kering, bibir pecah-pecah. Biasanya sang ibu langsung otomatis dia akan mencari air. Dibangkit diletakkan Ismail, dicarinya air. Lari-lari saking paniknya karena Ismail lagi nangis, minta air, kering, udah. Lari-lari sampai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, lari-lari. Dan ini menjadi rangkaian ibadah haji. Namanya sa'i. Sa'i diambil dari bahasa Arab. Sa'a yas'a, artinya berusaha. Jadi dia berusaha mencari air. Di Bukit Sofa nggak ada air. Lari-lari ke Bukit Marwah, tak ada air. Akhirnya sunnatullah, Allah perintahkan Jibril untuk membuat sumber mata air yang keluar dari tumitnya Nabi Ismail yang saat itu masih bayi. Bergerak kakinya, diletakkannya ke tanah, muncrat air dari tanah, muncrat airnya, langsung saat itu otomatis sang ibu Siti Hajar mengatakan Zamzam, Zamzam. Zamzam artinya berkumpullah, makanya nama air itu disebut dengan air Zamzam. Dibuatnya lubang, akhirnya berkumpul itu air, diminumnya, dikasihnya minum anaknya Ismail alaihissalam. Setiap ada pedagang yang lewat, mereka membeli air, dikelolalah sama Siti Hajar, seorang ibu yang cakep, yang giat, yang rajin. Akhirnya dikelolalah lembah yang tandus gersang itu sekarang menjadi kota yang sangat suci, namanya Makkah Al-Mukarramah. Jadi Makkah Al-Mukarramah itu dulunya tandus, gersang. Berkat kecakapan seorang ibu Siti Hajar, dikelolalah tempat itu, sekarang jadi kiblatnya umat muslim seluruh dunia. Air yang dikelola Siti Hajar menjadi air yang gak pernah habis. Berapa orang yang minum di dunia ini, datang bukan hanya minum, mereka bawa pulang, gak pernah kering. Itu berkat kuasa Allah Subhanahu wa taala melalui Siti Hajar. Akhirnya dijemputlah Siti Hajar serta anaknya Ismail dijemput pulang. Itu cobaan dan lulus. Cobaan berikutnya ketika Ismail alaihissalam berumur 7 tahun. Nah, inilah poinnya yang kita lakukan setiap setahun sekali. Berumur 7 tahun, Nabi Ibrahim dimimpikan lagi oleh Allah. Ibrahim, kira-kira yang paling kau sayang itu siapa? Pasti anak. Karena anak ditunggunya selama 86 tahun. Allah mau ngetes Ibrahim.
Dimimpikan untuk menyuruh Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Ketika Ibrahim terbangun, terkejut, dipanggilnya anak Ismail, ta'al, kemana? Apa kata ayahnya? Ya bunayya, inni ara fil manam, inni azba'uk fanzur madza tara. Wahai anakku, tadi malam ayah dimimpikan oleh Allah. Allah perintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Itu Bu, cakapan seorang ayah yang santun. Jadi manggil anak itu kayak gitu. Harus ya bunayya. Ya bunayya. Kenapa enggak ibni? Pakai ya bunayya. Jadi Ibrahim mencontohkan kepada kita, manggil anak itu harus ada kasih sayangnya. Anakku, ini. Ya anak setan loh sini, Bu. Nah, gila. Dia setannya. Anak setan kayak gitu. Saking gondoknya lihat anak yang bandel dengan main. Jadi ternyata anak itu tabiat, karakter kebanyakan itu ngambil dari orang tuanya. Automatically. Makanya dari awal cari jodoh yang baik. Ketika jodoh yang baik itu dapat, insya Allah anaknya itu nanti baik. Walaupun ada juga anak ustadz yang Firaun. Ada. Kau cuma anak ustadz kau, bapak kau ngaji di masjid, kau di sini. Dia kan bapak aku. Aku beda. Kau tahu Nabi Nuh? Dia pula yang tahu. Nabi Nuh nabi, anaknya masuk neraka. Iya betul Pak. Kanan. Jadi Nabi Nuh ketika Kanan itu kena banjir, ayahnya, nak tangkap tangan ayah nak, kata Nabi Nuh. Enggak, masih ada pohon. Aku bisa manjat pohon, katakan sombong ini. Jangan nak, pohon itu tenggelam nanti, tangkap tangan ayah, ayo nak, katanya. Enggak, berenang dia ke pohon, naik ke atas pohon. Lama-lama air makin naik, makin tinggi, tenggelam pohon. Masih baik lagi Nabi Nuh. Ayo nak, tangkap tangan ayah nak di atas kapal. Enggak, masih ada gunung. Gunung nggak mungkin tenggelam. Jangan tenggelam, nanti naik ke atas gunung tenggelam, akhirnya mati. Jadi memang nggak jaminan, tapi tetap minta aja lah sama Allah, Rabbi habli minas shalihin. Jadi saat itu diperintahkan untuk menyembelih anak. Apa kata anak? Jawaban Ismail alaihissalam yang masih berumur 7 tahun. Coba akibat ayah mencontohkan kalimat yang baik, anak otomatis meniru gaya bicara ayah. Coba perhatikan Bu, nanti Bu buka Qur'annya. Ya abati, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati. Ismail manggil ayahnya ya abati. Jadi Bu, saya jelaskan di sini. Dalam bahasa Arab itu ada abi, panggilan itu ayah nih. Ada abi, ada buya, ada abati. Saya ulangin Bu ya. Dalam bahasa Arab ada abi, ada buya, ada abati. Abi ini panggilan kasih sayang. Ya. Panggilan kasih sayang dan kehormatan. Buya itu panggilan kehormatan baik kepada ayah kandung secara biologis atau kepada seorang ayah yang bukan biologis kita, bapak-bapak yang lain, atas keilmuan yang dimilikinya. Contoh, saya manggil Buya Hamka, beliau bukan ayah saya secara biologis, bukan ayah kandung saya, tapi saya manggilnya Buya. Kenapa? Karena keilmuan yang dimilikinya, akhirnya dia dijuluki Buya. Saya manggil dia Buya. Nah, gabungan dari abi sama Buya itu disebut dengan abadi. Jadi abadi ini paling tinggi tingkatannya. Jadi paling santun itu dalam orang Arab manggil ayah itu abadi. Jadi dia Ismail memanggil ayahnya, wahai ayahku sayang dengan segala kerendahan hatiku dan hormatku kepadamu. If'al ma tu'mar. Kerjakanlah wahai ayah. Kalau memang itu perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau akan mendapat itu termasuk orang-orang yang sabar. Itu ya. Jadi panggil ayah itu abadi. Akibat ayahnya manggil anaknya tadi apa? Ya bunayya. Padahal manggil anak itu bahasa Arabnya ibnun. Ibni, sini ibni. Itu artinya anakku. Tapi kalau bunayya ini paling santun. Anak kesayangan, kira-kira begitulah. Kalau kita kan manggil ayah kita abi, biasanya gitu kan. Abi, ini adalah abi, umi, ya.
ada juga buya. Jadi buya ini ada dua, buya yang kandung atau buya kepada orang yang berilmu. Biasanya pimpinan-pimpinan pondok pesantren itu dipanggil buya. Bukan ayah kandung dia, tapi karena ilmu yang dimilikinya dia dijulukin buya. Akhirnya singkat cerita, datanglah mereka ke sebuah tempat untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Ketika perintah itu hendak dikerjakan, datang iblis. Iblis datang menggoda, Ibrahim, ini bukan perintah Allah. Waktu kau disuruh untuk meletakkan istrimu ke tempat yang tandus, itu mungkin perintah Allah. Karena pasti dijaga Allah dia. Pasti dijaga Allah itu. Ini disuruh nyembelih, mati anak kau. Mana mungkin ini perintah Allah, katanya. Tapi baik Ibrahim, Ismail mau istrinya Siti Hajar, tetap kekeh tahu? Tahu ya? Tetap mereka ini perintah Allah. Akhirnya mereka ambil batu, mereka lemparlah itu jin iblis tadi, lempar itu. Nah, melempar batu ini menjadi rangkaian ibadah haji, namanya melempar jumrah. Jumratul ula, wusta dan aqabah yang dilaksanakan di Mina. Itu melempar iblis. Saya pernah dapat videonya, ada bapak, entah orang mana itu, orang Arab, juga. Orang dilemparnya. Sampai emosi dia, mungkin jin itu nampak dia. Kok nampak orang? Luar biasa. Iya, betul tuh Bu Zoro. Hah? Nggak tahu lah ya. Ya saya ngelempar kayak mana, Bu? Ibu ngelemparnya macam mana? Santai aja. Ini bapak itu, saya lihat videonya, wallahi saya lihat ngambil batu dari belakang dia, orang kelempar kan pas dekat dinding itu Bu ya. Dia dari jauh. Kepala orang yang kena. Goyang dia. Wah, akhirnya itu berdua, woi, kata gitu. Orang Arab masalah itu, saya nggak tahu. Makanya berangkat haji, mumpung masih muda, daftarlah. Kalau udah tua-tua, sekarang 30 tahun, kalau umur masih hidup, kalau masih hidup, seandainya masih hidup awak, tenaga udah nggak ada. Itulah dia. Makanya berapa sekarang ONH? 5? Enggak, untuk mendapatkan kuota 25 udah dapat kuota 5 juta. Daftar ONH diganti menjadi OHN. Dulu ONH, ongkos naik haji. Itu kan menjadi OHN, ongkos haji naik. Jadi kakek itu mungkin dia saking emosinya dia, tenaga tak ada. Entah kemana terlempar dia, karena mungkin tangannya, tulangnya udah lentur. Pak, kepala orang. Itu lagi. Jadi itu ternyata sejarahnya melempar iblis waktu menggoda, jangan kau sembelih anakmu ini Ismail, Ibrahim. Ini bukan perintah Allah. Lempar lari. Larilah iblis tadi itu dengan melanggang, terbiru-biru lari meninggalkan mereka. Akhirnya diletakkanlah Ismail di atas batu. Kemudian ketika hendak disembelih, perhatikan Bu. Yang orang tahu cuman diganti dengan kibas. Itu aja kepada orang tahu, jangan dibahas Ustaz. Sebenarnya banyak kisah yang kita ambil dari proses penyembelihan. Ketika ikatan tangan Ismail udah agak longgar, dia minta sama ayah, ya ini ikatan udah agak longgar ya, tolong ketatkan lagi ya, tolong ketatkan lagi ya, supaya aku nggak meronta-ronta nanti waktu disembelih. Nah, yang kedua ya, tolong ya, asahlah pisau itu tajam-tajam, supaya ayah nggak kesusahan nanti nyembelihku dan aku nggak merasa kesakitan. Ini dua ini Bu, dijadikan sekarang hikmahnya, sebelum nyembelih kurban, ikatlah kaki lembu tadi itu kuat-kuat supaya nggak lepas. Coba lihat berita yang viral tuh, kejar-kejar sama lembu, lembu lompat pagar, la ilaha illallah, ditahan aja kesan, akibat dikata enggak, yang petugasnya nggak profesional. Nah inilah dia, makanya Bu, ada pelatihan yang beli kurban, dia saya lihat Bu, yang profesional tuh sekali tarik aja dia, tewas tuh, itu nggak sakit tuh. Makanya ketika yang kedua tadi, asalnya ya pisau itu tajam-tajam supaya ketika pisau itu tajam, dia sekali tarik aja Bu. Ini saya lihat 8 kali atau 10 kali. Yang itu motor apa itu? Itu makanya lembu itu kadang udah ada yang disembelih bangkit lagi dia.
Pernah lihat video itu? Akhirnya disembelih lagi sambil berdiri, berjalan lagi. Memang agak oleng jalan, sakit juga. Dan nanti dagingnya bisa nggak sehat, terus dagingnya bisa bau akibat salah dalam penyembelihan. Makanya yang menyembelih belajarlah kau, saya bilang. Memang saya nggak bisa menyembelih, tapi carilah memang orang yang ilmunya mumpuni untuk menyembelih. Jadi ikat kuat sampai nggak bisa lepas. Itu dari dicontohkan Ismail ketika menyembelih. Ikat kuat, asai pisau tajam-tajam, sekali tarik. Ada ilmunya dia. Itu lembu nggak kesakitan. Kalau dia meronta, itu karena napasnya udah terputus. Makanya itu bukan kesakitan. Ini ulama yang ngomong. Jadi ternyata pakai ilmu. Sampai di barat sana disetrum dia. Katanya disembelih itu nanti dia kesakitan, disetrum. Setrum itu haram. Iyalah. Cara apa itu harus disembelih. Makanya babi itu haram. Salah satunya babi itu nggak punya leher, nggak bisa disembelih. Coba lihat. Gemuk. Selain dia banyak cacing pitanya, salah satu dia haram itu karena dia nggak bisa disembelih. Nggak bercanda nanti sama babi. Yang main nanti padang bulan BPK itu kayak mana tuh? Mulutnya, cucunya. Udah banyak cacing pita. Hewannya nggak disembelih kecuali ikan ya, atau yang lain-lain. Ikan cuma belum menyembelih nyawa ya. Hewan yang nggak disembelih itu jadi penyakit tuh lagi. Dicucuk dari belakang. Betul. Wala babi guling. Pakai kecap, enak juga memang. Babi kasih. Itu Bu ya. Jadi ketika diletakkan pisau itu, Allah buka pintu langit lebar-lebar. Allah kasih tahu sama malaikat, wahai malaikatku, kau lihat itu hambaku Khalil, kekasihku Ibrahim. Mereka lakukan apa yang aku perintah. Itu cobaan terakhir. Tengok semua malaikat, ya Allah, bertakbir semuanya. Akhirnya Allah perintahkan Jibril, ambillah binatang dari surga, seekor kibas. Gantikan posisi Ismail dengan kibas. Nabi Ibrahim tak tahu itu. Ketika diletakkannya pisau, disembelihnya, Allahu Akbar. Anak sendiri loh, anak sendiri. Ya Allah, gak sanggup kita ngelihatnya, anak sendiri. Dia gak tahu itu udah diganti. Sembelihnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengoknya, seekor domba, Ismail di sebelahnya sedang berdiri. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan setiap tahun kita menyembelih ternak. Seandainya ini Allah gak ganti itu Ismail, maka setiap tahun kita akan menyembelih. Ibu nggak ketemu saya. Anak-anak yang gemuk itu, ini Bapak aja yang ganti. Kalau agak gemuk ayah pengen juga masuk surga. Bapak. Anak-anak yang lain nggak ada yang mau, agak kurus, ikut semua dia tahu. Ada otak ya. Ya Bu, bisa jadi. Makanya Allah tahu. Seandainya, jangankan memotong ternak, ya. Allah tahu kita nggak akan sanggup memotong anak kita, nggak akan sanggup. Pasti nggak ada yang ngelakuin tuh. Jadi Ismail itu kayak mana itu dia Ustaz ya? Pas penggantian dia dengan kambing itu, kayak mana ya dia? Apa asal dulu kambing ganti atau kayak mana ya? Kita pikirnya secara logika aja, ya kan? Tak bisa pula saya menjelaskan macam mana. Kita dulu, aku disuruh Allah ini, gitu. Jadi itulah yang kita lakukan setiap setahun sekali, menyembelih binatang ternak. Jadi kalau ibu, pesan saya, jangan hanya begini. Ini Bu, pesan saya. Jangan hanya begini, jangan hanya minta kupon, minta daging setiap tahun. Jangan. Biasakan atau mulai dari sekarang udah begini. Begini itu maksudnya kasih duit, memberi. Bang, aku ini Tuhan. Tuhan kurban. Aku ini uang kurban. Ini nggak ketahuan Bang. Bagilah kupon lah. Aku belum dapat kupon. Padahal dari sana dia udah 2 masjid ngasih dia. Masjid ini Bang, belum dapat kupon Bang. Begini, itu dibiasakan. Nanti terbiasa setiap tahun. Setiap tahun. Jangan dibiasakan. Sesekali 2.200.000 tabung dari sekarang. Kalau ada di sini yang belum pernah kurban, berkurbanlah.
masih nyawa, mumpung masih ada nyawa kurban. Jadi jangan begini aja, sesekali awak begini. Tiap tahun paten kali nanti Bu, binatang kurban itu jadi tunggangan kita nanti melewati Shiratal Mustaqim. Ketika nanti Shiratal Mustaqim itu mau kita lewati, tiba-tiba datang binatang yang indah, cantik, luar biasa. Kita nanya, ente siapa? Udah naik aja. Udah masuk banyak cerita kau katanya. Biar aman. Akulah yang Anda kurbankan waktu Anda di dunia. Aku binatang kurban yang Anda sembelih saat itu. Ayo naik bang. Mana tujuannya kita nih? Macam Grab juga. Mari kita bang, sesuai titik. Iya. Aku mau langsung ke surga aja lah. Oke. Jadi hikmah kurban itu banyak. Pasti. Bukan hanya itu doang. Pasti pahala luar biasa. Kurban ini Bu, artinya diambil dari qarib. Qarib itu artinya dekat. Ditambah alif dan nun, lebih dekat. Jadi berkurban ini supaya mendekatkan diri sama Allah. Ya. Jadi sama itu Bu, hanya istilah aja dia itu. Ada istilah. Jadi hikmah diambil dari binatang kurban yang kita sembelih itu ada banyak. Dia nanti akan bersaksi di hari kiamat. Allah, ini orangnya yang mengkurbankan aku. Tolong selamatkan ya Allah. Atau kurban. Nah, untuk melewati Shiratal Mustaqim, dia jadi tunggangan kita nanti. Begitulah. Jadi hikmah kurban itu banyak. Jadi kita jangan ambil satu pendapat. Cuma ini. Ngapain Allah menyuruh kita setiap tahun untuk cuma itu aja? Allah itu maha luas. Allah. Ibunya kurus. Oh, ibu-ibu ini ada ya. Jadi kan, Gimana? udah satu keluarga kan dia mau ambil. Gimana? Kan ini kan satu keluarga nih kita. Kan kita ada satunya satu bagian. Ini namanya nama suami. Tiap tahun nama dia, tiap tahun Iya. nama dia enggak kan? Otomatis satu keluarga kena. Jadi kalau ibu mau berkurban, nama suami aja ibu buat kepala keluarga, otomatis anak-anaknya kena semua satu keluarga. Itu kurban. Jadi jangan mau digilir bang, abang tahun ini ya, besok. Belum besok mati pula dia. Ambil kira-kira. Jadi kurban itu Bu, kepala keluarganya aja dibuat ke nama situ, otomatis satu keluarga kena. Jadi kalau nggak ada suami, Gak apa-apa. satu dua bagian, nama suami istri atau Iya, bagus kalau gitu. Buat dua kan suami istri kan, nggak apa-apa. Ya, Mas. Jadi sebenarnya nama-nama ini formalitas saja. Niatnya itulah yang Allah Maha tahu. Begitu. Ya, jadi biasakan insya Allah dimulai dari sekarang, jangan hanya begini, sesekali lah begini. Insya Allah lah niatkan dari sekarang, sudah berubah lah kita. Oke Bu ya, sudah azan dan selesai, kita akan sholat asar, naftatim bil hamdalah. Nah, gimana? Iya. Itu sunnah. Bagi pekurban disunahkan jangan memotong yang lain supaya menghargai ya. Kayak mana ya Bu ya? Sunnah ini kan ya bagus dilakuin, nggak dilakuin pun nggak apa-apa. Saya 2 tahun yang lalu saya berkurban. Anjuran berkurban sunnahnya jangan memotong apapun, motong rambut, motong kuku. Saya khatib Idul Adha. Saya 2 hari nggak cukuran, brewok saya. Mohon maaf, saya kalau 2 hari nggak cukuran, ibu udah lihat saya, macam saya yang dari Arab Saudi sana. Memang iya. Jadi kan 10 hari sebelum Idul Adha jangan dipotong. Mak saya berpikir orang nanti underwo. Tetap juga lah, karena ini kan mau dipublikasikan, mau dilihat orang. Awak rapi lah sikit. Masuklah ke barbershop, bang. Pakai lu model Ronaldo, saya bilang. Pakasnya Ronaldo. Nah, kalau enggak Bu, ini brewok. Belum pernah ibu lihat saya brewok? Lari Bu nanti. Saya dulu hobi brewok, karena ngetren menurut saya, karena memang sunnah, manjakan jenggot sunnah. Cuman saya berpikirkan kalau saya pulang kampung, apa kata mak saya?
Oh, bersihkan muka kau katanya. Kayak hantu. Mak, ini ngetren kepala kau. Bersihkan. Jadi ternyata ada orang yang memang suka lihat yang bersih-bersih. Makanya saya setiap mau nampil, mau show, seperti ini. Mau nampil, saya harus, apalagi Jumat itu sunnah. Jumat sunnah, foto kuku gitu. Jadi itu sunnah, nggak sampai wajib. Jadi nggak usah terlalu didebatkan yang seperti itu. Makanya kayak kunut, doa iftitah, sampai didebat dia, kau ISIS kau, Yahudi kau kata. Sunnahnya yang didebatkan dia. Kecuali tadi yang wajib. Misalnya sholat zuhur nggak wajib. Sunnah itu nggak, sholat zuhur pun nggak apa-apa. Ini baru debat. Ini masalah sunnah didebatkan dia. Sampai jor-joran, aku kunut, kau nggak kunut, mana neraka kau nanti? Kunut sunnah. Nah, begitulah kira-kira. Oke Bu, itu aja. Pesan tanya Ustaz. Tadi kan kalau sekiranya sujud terakhir itu imamnya lama kali sujud sambil berdoa itu kan kalau bisa jangan ya kan Ustaz. Ini kan nggak seperti itu imamnya, tapi makmumnya yang kayak gitu lama. Itu yang saya bilang tadi di awal. Makmumnya itu sampai mau selesai tahiyat akhir itu baru dia ini. Iya. Jadi gini, sebelum saya bilang tadi bahas imam, itu dulu yang saya bahas tadi. Jadi jangan makmum itu melamakan sujud. Jangan. Ju'ilal imam yutamim makmum. Imam itu dijadikan untuk menyempurnakan makmum. Semua gerakan imam ikutin. Imam ruku. Walaupun kau belum selesai Al-Fatihah, ruku. Imam i'tidal kau. Begitulah bahasanya. Imam sujud, begitu juga engkau sujud. Bangkit dari sujud, naik juga engkau. Jangan kau lamakan bacaanmu di situ. Kalau kau mau lama, sholat kau sendiri. Ini sholat sendiri cepat, bukan main. Allah Akbar. Waktu berjamaah supaya dibilang hebat, panjang doanya. Jangan. Itu nanti terjadi fitnah. Karena saya pernah terjadi itu. Lama kali itu. Jam sholat ini saya bikin. Lupa tidur. Itu biasa kayak gitu, ngantuk ya. Dulu saya waktu mondok di pesantren, kan kami kan subuh itu wajib bangun 4:30, tidur jam 10 malam. Jadi kerjaan itu belajar aja. Jadi subuh itu banyak yang nggak kunut. Maksudnya imam baca kunut, orang udah sempat sujud semua. Tengoknya bangkit lagi dia. Itu salah satunya. Dan terakhir waktu sujud nggak bangkit dia. Awak dulu kan belum husuk-husuk kali, awak tendangkan juga lah kakinya. Begitulah kira-kira. Namanya masih kecil-kecil dulu, kelas 1 SMP, belum husuk kali sholat. Ketawa awal lihat kayak gitu. Jadi timbul fitnah nanti takutnya. Jadi kita bingung, ini panjang doanya. Jangan. Dan buat nggak khusyuk sebelahnya. Dia nanti berimajinasi. Doa ini. Nanti tidur nih. Begitulah. Yang berubah-ubah. Iya. Jadi untuk menghindari itu, ikutin gerakan imam. Ini ulama yang mengajarkan Bu. Jadi kalau dia berjamaah, jadi ngapain dia berjamaah kalau nggak ngikuti imam? Fungsi atau manfaat awak berjamaah, awak mengikuti imam, karena kita jadikan dia yang memimpin kita. Gitu dia Bu ya. Jadi kasih tahu aja sama dia, ada hadisnya yang menjelaskan tentang ini. Ada hadisnya yang menjelaskan tentang ini. Gerakan imam ikuti. Walaupun awak belum selesai membaca. Makanya makmum nggak baca apa-apa sah. Karena ada imam. Qiraatul imam. Imam mewakili bacaan makmum. Oke, jadi ya. Inilah kita lanjut lagi insyaallah. Itu udah bangkit aja lama kali. Kita masalah mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sedikit yang ngaji.